Annyeonghaseyo, selamat pagi. Kita bertemu lagi di kelas membaca dan menulis 3. Kita masuk pada minggu keempat. Ya, minggu lalu kita belajar tentang chonhwa, tentang telepon. Ya, minggu ini kita berbicara tentang mo mogele. Ya, mo mogele. Oke, mau makan apa? Ya, mo mogele. Oke, mo mogele. Baik. Berikutnya hak semokpyo kita ohi terkait dengan emsik. Ya, kalian sudah tahu emsik adalah makanan. Mat ini rasa. Mat rasa. Berikutnya ilko seginya siktang soge hanunggal ilki. Tulisan. Membaca tulisan memperkenalkan tentang rumah makan. Berikutnya tulisan mengenai memperkenalkan rumah makan. Jadi ini satu ya. Baik, kita lanjut. Ohi terlebih dahulu. 친구와 오늘 무슨 음식을 먹을지 보기와 같이 이야기해보세요. Ya. 친구와 dengan teman, 오늘 hari ini 무슨 음식을 먹을지 hari ini makan apa dengan teman. 보기와 같이 이야기해보세요. Silakan berbicara seperti contoh misalkan ya. 오늘 점심에 먹을까요? 오늘 점심에 뭐 먹을까요? Kita makan siang hari ini apa? Kita makan apa siang hari ini? Atau di sini contohnya 날씨가 추우니까 설렁탕 어때요? 날씨가 추우니까 설렁탕 어때요? Bagaimana dengan 설렁탕? Karena cuacanya dingin. 날씨가 추우니까 설렁탕 어때요? 설렁탕 어때요? Oke. Baik, kita masuk pada pertama adalah mas. Bukan mas tapi mat. Masih 어떻습니까? Jadi bagaimana dengan rasa? Rasanya bagaimana? Masih 어떻습니까? Grimel bogo almajen gosel golawa. Gola, bogiwa kaci tulis seperti contoh ya. Ini kita langsung bahas saja. Oke, mungkin kalian sudah tahu ya. Di sini ada cada, dalda, sida, cada, mepta. Pedas ya. Oke, mungkin sudah tahu cada ini asin kan? Cada asin, dalda ini manis, sida ini asam, cada ini asin. Oh, ada dua. Sebentar ya, berarti satu saja. Saya salah nama ketik berarti ya. Cada asin, mepta pedas. Ya, berarti ini kita hapus. Nah, oke baik kita lihat dulu. Ini disebutnya apa? Cake ya. Cake. Oke. Kue ya, cake. Berikutnya soltang. Imasi darayo. Rasa ini manis ya. Jadi cake가 달아요. 설탕이 달아요. Jadi rasanya manis ya. Soltang gula ya. Baik kita lanjut. Nah di sini ada. Pertama ada gocut garu. Gocut garu ini maksudnya gocut garu bubuk cabai. Ya, gocut garu. Gocunya cabai, garunya bubuk. Bubuk cabai atau gochujang. Di sini gochujang, ya. Gochujang ini biasa dimakan pasta gochu, pasta cabai. Biasanya dimakan untuk bibimbap ya, gochujang. Nah, ini sendiri adalah gochu. gochu는 cabai ya, gochu. gochunya cabai. 고추 맛은 매워요. 고추 가루가 매워요. 고추장이 매워요. Ya, rasanya pedas. Baik, berikutnya ada 이것은 약이 써요. 약이 써요. Kata dasar adalah seda. Jangan lupa seda. Berikutnya ini apa? Ginseng. Ginsengan artinya apa? Insam. Ya, insam artinya adalah ginseng, insam. Jadi kalau memang dimakan langsung rasanya pahit. Jadi insami soyo, yagi soyo. 고추가루가 매워요. 고추장이 매워요. 고추가 매워요. Baik. Berikutnya ini ada 매워요, kata dasar adalah mepta ya, jangan lupa. Ini 매워요 berubah. Berikutnya ada rasa berikutnya ada 소금. Garam. 소금 garam. Ganjang artinya adalah kecap asin. Ganjang kecap asin.
소금하고 간장이 atau 소금하고 간장 맛은 cayo, asin. Ya, asin, 간장 asin. berikutnya ada 식초, 식초하고 레몬. 레몬, 식초하고 레몬 맛은 sioyo, artinya adalah asam ya. Kita sebutnya apa? Asam. Asam ya. Baik, jadi ini cuka, sikco ini cuka, lemon ya lemon ya. Oke. Baik, kita berlanjut. Jadi ada 5 tadi yang kita sudah pelajari tentang apa rasa. Ada darayo, ada shoyo, ada mewoyo, ada cayo, ada shoyo ya. Baik, kita berlanjut. Baik. Di sini ada yorobuni. Ya, yorobuni 자주 가는 식당은 어떻습니까? Jadi rumah makan yang sering kalian kunjungi itu seperti apa? Ya, bicara seperti contoh ya. Pertama adalah matnya. Mat adalah rasa. Maka ketika masih isoyo atau masih soyo artinya ada rasa, dimaknainya enak. Mat rasa di sini adalah gap harga. Gap harga. Berikutnya adalah kyotong. Kyotong artinya adalah transportasi. Jadi bagaimana cara menuju tempat atau rumah makan yang kalian maksud gitu ya, yang kalian sering kunjungi. Berikutnya service atau pelayanannya. Pelayanan atau service. Terakhir adalah suasananya atau bunwigi ya. bunwigi가 어때요? 서비스가 어때요? 교통이 어때요? 값이 어때요? 맛이 어때요? Ya. Iya. Di sini contoh ya. 여러분이 자주 가는 식당 어떻습니까? contohnya sini. 자주 가는 식당이 어디예요? Ya, 자주 가는 식당이 어디예요? Jadi apa? Kita pangkal di sini. Rumah makan yang sering dikunjungi itu di mana atau 어디에 di mana ya? 제가 자주 가는 식당은 서울 식당인데 값은 좀 비싸지만 분위기가 좋아요. 제가 자주 가는 식당은 서울 식당인데 값은 좀 비싸지만 분위기가 좋아요. Jadi rumah makan ya, yang sering saya kunjungi adalah rumah makan Seoul. Ya, rumah makan Seoul. Harganya sedikit mahal, 값은 좀 비싸지만 harganya sedikit mahal. Tetapi 분위기가 좋아요. Ya. Silakan kalian buat seperti ini tulisannya. Rumah makan yang sering kalian kunjungi apa? Kemudian pilih dari matnya, apakah dari gapnya, harga, apakah kyotongnya, apakah sobisenya, atau bunwiginya. Ditulis, kemudian dikirimkan via WA untuk minggu keempat ya. Untuk minggu keempat. Jadi kalau di sini ada 1 percakapan, kalian bikin 2, kemudian 3. Jadi bikin 2 juga contoh seperti ini. Ya, pilih ya. Baik, kita lanjut. Baik, sekarang kita persiapan untuk membaca menulisnya. Di sini ada apa? Ada mat ya, tadi rasa, bunwiginya, suasananya, sobisenya bagaimana, gagyok atau gapnya harganya bagaimana, kyotongnya ini bagaimana. Ada yang rumah makannya enak, tapi untuk kesananya tidak bisa naik mobil misalkan, harus jalan kaki gitu ya. Jadi nanti silakan kalian informasikan saja di dalam tulisan yang sebelumnya tadi ya. Oke, kita langsung masuk pada bacaannya. Baik, kita baca bersama. 오늘은 큰 사랑 한정식 집을 소개하겠습니다. 큰 사랑 한정식 집은 인사동에 있는데 지하철역에서 좀 멀지만 한국의 전통적인 분위기도 느낄 수 있고 직원들도 친절합니다. 한정식을 시키면 큰 상의 고기, 생선, 야채 등 여러 가지 음식이 아주 많이 나옵니다. 저는
이 식당에서 한정식을 처음 먹어봤는데 음식 종류도 다양하고 처음 보는 음식도 많아서 놀랐습니다. 그 중에서 닭갈비가 제 입에 제일 잘 맞았습니다. 값은 좀 비싼데 음식이 모두 맛있어서 돈이 아깝지 않았습니다. 여러 가지 한국 전통 음식을 먹어보고 싶은 사람들에게 이곳을 추천합니다. Baik, silakan kalian tulis kosakata ya yang tidak diketahui. Nanti kita bahas bersama ya. Baik, saya sudah tuliskan di sini ya. Jadi tambahkan jika memang kurang. Pertama ada 전통적인 tradisional. 놀라다 ini terkejut atau kaget. 종류가 다양하다. 종류 ini jenis. 다양하다 itu bervariasi. Jadi jenisnya bervariasi. Berikutnya 추천하다 ini rekomendasi. Ya, 추천하다 rekomendasi. 친절하다, 친절하다, 친절해요 itu ramah. Berikutnya 입에 잘 맞다. 입에 잘 맞다 itu benar di mulut, tapi maksudnya cocok dengan lidah, cocok di lidah. Gitu ya. Enak maksudnya ya. Beda ya dengan tahu ya, 입에 잘 맞다 cocok dengan lidah dengan enak. Kalau cocok dengan lidah berarti kita bisa makan ya, tapi kalau enak ya memang enak ya. Jadi tidak semua orang diberikan makanan itu cocok dengan lidahnya. Berikutnya doni akapta. Don akapta ini sayang. Don uang sayang. Jadi nanti kita lihat doni akapta itu tidak sayang dengan sayang uang maksudnya. Sayang uang ya. Jadi misalkan di rumah ada keran air, seringkali mengucur airnya keluar. Netes gitu ya. Kalau misalkan sayang dengan air pasti itu akawoyo gitu kan, muri akawoyo, airnya sayang gitu. Jadi netes terus, harusnya diperbaiki kan. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi ketika dibuang itu sayang, ya sesuatu yang terbuang itu sayang akapta. Oke, kita bahas bersama. 오늘은 큰 사랑 한정식 집을 소개하겠습니다. 소개하겠습니다는 artinya adalah memperkenalkan ya. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan rumah makan rumah makan tradisional Kensarang. Jadi Hanjongsik ini rumah makan yang menyediakan makanan dalam jumlah yang banyak porsinya, gitu ya. Hanjongsik. Baik. Jadi nama tempatnya Kensarang. Berikutnya Kensarang Hanjongsik Jiben. Jadi rumah makan Kensarang ini 인사동에 있는데 지하철역에서 좀 멀지만 한국의 전통적인 분위기도 느낄 수 있고 직원들도 친절합니다. Banyak sekali ya. Kita lihat. Jadi rumah makan Kensarang ini 인사동에 있는데 ada di 인사동. 지하철역에서 좀 멀지만 ada di 인사동. Sedikit jauh dari stasiun kereta bawah tanah, ya. Tetapi 한국의 전통적인 분위기도 느낄 수 있고, ya, tetapi kita bisa apa? Bisa merasakan, 느끼다 merasakan, bisa merasakan, 느낄 수 있고, bisa merasakan suasana tradisional, 전통적인 분위기. Kita bisa merasakan suasana tradisional Korea dan pegawainya pun itu ramah, gitu ya. Silakan kalian atur sendiri bahasanya ya. Berikutnya 한정식을 시키면. Jadi kalau kita memesan 한정식 ini makanan versi Korea, penuh maksudnya makanan tradisional dengan bukan hanya satu tapi dua, tiga tapi dalam satu meja. Nanti kalian ketik aja 한정식 ya, silakan muncul. 한정식을 시키면 큰 상에. Jadi di dalam atau di atas hidangan. Jadi kalau kita memesan hanjoksik, nanti akan ada meja hidang, kensange, meja hidang yang besar, itu kensange, ada gogi, ada daging, sengson, ada ikan, yache, ada sayur, dan 여러 가지 음식이 아주 많이 나옵니다. Jadi berbagai
berbagai macam makanan ajumani sangat banyak keluar. Jadi akan dihidangkan berbagai macam jenis makanan ya. Jadi maksudnya dia kalau kita biasanya kan mengambil makanan 1-2 ya. Tapi istimewanya Hanjongsik ini adalah satu meja, misalnya meja belajar gitu ya. Itu penuh dengan makanan. Itu Hanjongsik, versi makanan Korea Hanjongsik. Jadinya banyak pilihannya. Maka di sini apa? Ada daging, ada ikan, ada sayur, yoro gaji emsik, berbagai macam makanan ajumani. Waduh, ajumani jadi sangat banyak keluar ya. Ya bayangkan saja ya. Gitu. Nanti kita lihat ada fotonya. berikutnya 저는 이 식당에서 한정식을 처음 먹어봤는데 음식 종류도 다양하고 처음 보는 음식도 많아서 놀랐습니다. Jadi saya 먹어봤는데 baru coba pertama kali 한정식 makanan khas Korea ini di rumah makan ini. 음식 종류도 다양하고 jenis makanan juga beragam dan 처음 보는 음식도 많아서 놀랐습니다. Saya juga terkejut. 놀랐습니다. Kenapa? Karena banyak makanan yang saya lihat pertama kali. Itu ya. Baik, berikutnya 그중에서 떡갈비가 제 입에 제일 잘 맞았습니다. Jadi kalau 그중에서 berarti di antara itu semua. Mungkin kalau ada makanan banyak, ada 10 jenis berarti di antara itu kan. Nah, 그중에서 떡갈비. Wah, ini 떡갈비. Silakan di browsing 떡갈비 seperti apa bentuknya ya. 떡갈비가 제 입에 제일 잘 맞았습니다. 떡갈비 itu paling cocok dengan lidah saya. Ya, biasa ya. Jadi 제 입에 제일 잘 맞았습니다. harganya 좀 비싼데 음식이 모두 맛있어서 돈이 아깝지 않았습니다. Jadi 값은 좀 비싼데 harganya sedikit mahal tetapi 음식이 모두 맛있어서 semua makanannya itu enak. 음식이 모두 맛있어서 jadi 돈이 아깝지 않았습니다. Jadi saya tidak sayang uangnya. Maksudnya tidak sayang uangnya apa? Ya bayar misalkan makan 1 juta misalkan satu kali makan. Tapi rasanya enak sekali. Berarti kan saya tidak sayang. Jadi uang yang saya keluarkan dengan apa yang saya terima itu sama, equal. Tapi kecuali kalau tidak sama berbeda ya. Jadi sini apa? Doni akapji anasemida. Jadi saya tidak sayang mengeluarkan uang sebanyak itu karena rasanya juga enak. Atau uangnya juga tidak sia-sia saya keluarkan ya karena sama-sama enak. Tapi kalau sudah mahal tetapi tidak enak itu yang jadi masalah. berikutnya 여러 가지 한국 전통 음식을 먹어보고 싶은 사람들에게 이것을 추천합니다. Nah, jadi subjeknya mana? Saya. Jadi apa? Saya merekomendasikan, 추천합니다. Saya merekomendasikan tempat ini kepada orang-orang yang ingin makan makanan tradisional Korea. Jadi sekali lagi, subjeknya mana? Saya. Jadi saya merekomendasikan tempat ini kepada orang-orang yang ingin mencoba berbagai jenis makan atau berbagai jenis masakan tradisional Korea. Baik, demikian untuk ilkinya. Silakan nanti dilihat lagi. Kemudian dicari tadi, misalkan Hanjongsik seperti apa. Kemudian ada apa? Tokkalbi ya, jenis makanan seperti apa ya. Baik, berikutnya. Oke, nah ini jadi seperti ini. Hanjongsik tuh kensang. Jadi dalam satu meja ini, ya, disebutnya sang gitu ya. Dalam satu meja hidang. Karena budaya kita tidak ada ya, kita satu meja yang untuk semua gitu kan. Nah ini lihat aja bancannya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Banyak sekali dalam satu meja. Baik, di sini ternyata matnya ojom. Rasanya 5 jom. Sobisenya ojom. Kyotongnya ijom. Di sini bunwiginya ojom. Gagyoknya samjom. Jadi Hanjongsik ini mempunyai rate. Kalau rasanya 5, berarti bintang 5 bagus ya. Pelayanannya 5, kendaraannya atau transportasinya cuma 2. Kenapa? Karena tadi jauh ya. Dari mana? Dari stasiun. Berikutnya.
suasananya 5 karena tadi tradisional Korea. Berikutnya harganya dia memberi rate 3. Baik, berikutnya oke, ini ada pertanyaannya. Silakan dilihat dulu. Kemudian dijawab ya, lihat dulu kemudian dijawab. Oke, jawaban sudah ada ya. Jadi skip dulu saja. Oke. Oh, udah di skip ya. Baik, kita lanjut. kita lihat pertanyaannya. 이식당에 대한 설명으로 맞는 것을 고르세요. Ya, silahkan pilih yang benar dengan penjelasan tentang rumah makan ini. 교통이 편리합니다. 음식값이 비싸지 않습니다. 문위기와 서비스가 좋습니다. Kalau tadi 교통이 편리합니다 benar, salah. Kenapa tadi? Karena jauh. 지하철역에서 좀 멀지만, gitu ya. Berikutnya, 음식값이 비싸지 않습니다. Betul? Ini juga tidak benar. Kenapa? Tadi 값은 좀 비싸지만, ya. Tapi apa? Rasanya enak. Jadi 돈이 아깝지 않습니다. Berikutnya, 분위기와 서비스가 좋습니다. Kenapa? Karena suasana dan servisnya ini bagus. Jadi jawabannya nomor 3. Berikutnya, 이 글의 내용과 같지 않은 것을 고르세요. Pilih yang tidak benar atau pilih yang tidak sama dengan isi di atas. Ya. Berikutnya, 이 글은 좋은 식당을 추천하는 글입니다. Jadi tulisan ini adalah tulisan merekomendasikan restoran yang bagus. 이 사람은 한정식을 좋아해서 자주 먹습니다. Jadi orang ini sering makan karena suka 한정식, makan versi Korea ini ya, tradisional Korea ini. Berikutnya, 이 사람은 떡갈비가 가장 마음에 들었습니다. Tadi kita lihat apa? 저에게 떡갈비가 제일 입에 맞았습니다. jadi 이 사람은 떡갈비가 가장 마음에 들었습니다. Berarti paling suka. Kalau nomor 1 bukan restoran yang bagus, tapi 한정식 ya, versi makanan tradisional. Berikutnya, 한정식 좋아해서 자주, di sini 자주, padahal dia tidak sering, padahal beberapa kali, jadi bukan. Jadi yang jawabannya adalah nomor 3. 이 사람은 떡갈비가 가장 마음에 들었습니다. Jadi nomor 3 jawabannya ya. Baik, tugas untuk menulisnya tadi juga sudah disampaikan. Nah, sekarang silakan. 친구들에게 여러분이 좋아하는 식당을 추천해보세요. silakan kalian tulis rekomendasi restoran, rumah makan yang kalian suka. Ya, nanti ceritakan juga karakteristik dari apanya, rasanya, servisnya, kemudian suasananya, kemudian harganya, kemudian kendaraannya, bagaimana transportasinya. Baik, silakan kumpulkan saja langsung melalui WA ya. Kenapa WA pilihannya? Karena saya bisa langsung mengecek, dan ketika ditulis mohon untuk diketik di WA, kemudian dikirimkan. Jangan difoto. Kalau difoto saya harus mengetik ulang. Ya, jadi ketika sudah ada diketik, sudah kalian kirim ketikannya, saya tinggal mengcopy, saya tinggal perbaiki di bagian mana yang harus diperbaiki, sehingga saya tidak membutuhkan waktu banyak untuk mengetik ulang. Ya, gitu ya. Jadi mohon maaf karena banyak yang memberikan foto juga, jadi saya itu kesulitan harus mengetik dulu, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama bagi saya untuk mengecek. Mohon dimaklumi ya. Baik, terima kasih. Kita selesai di minggu keempat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima ya. Kita berharap semoga vaksin COVID-19 segera ditemukan dan kita bisa bertatap muka di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu kelima ya. 감사합니다, 여러분.